nama saya Faizareta Safira dari kelompok 1. Halo, kenalin, nama saya Amira Khairunisa, saya dari kelompok 1. Halo, perkenalkan semua, nama aku Amelia Alvisya, biasa dipanggil Amel dari kelompok 1. Kenalkan, nama aku Litwina Dini Prasiwi dari kelompok 1. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Zainal Abidin, biasa dipanggil Zainal dan saya dari kelompok 1. Halo semuanya. Kita dari kelompok 1 1 ingin mempersembahkan tugas video dari mata kuliah Pendidikan Anak Berbakat oleh dosen Ibu Indina Tardia dan juga Nediana Pahlawati dengan tema konsep otak dan hubungannya dengan bakat dan keberbakatan. Selamat menyaksikan. Halo teman-teman semua, kita dari kelompok 1 ingin menyampaikan video informatif tentang konsep otak dan hubungannya dengan bakat dan keberbakatan. Mir, kemarin kan kita habis belajar otak. Aku masih bingung nih, apa sih itu otak? Oh, kamu belum tahu ya materi yang terkait otak itu? Iya nih. Oh, kalau misalnya otak yang aku pahamin, otak itu adalah organ kompleks yang dimana dia itu mengatur segala pikiran kita, kemudian juga perasaan kita, anggota gerak tubuh kita, dan juga otak itu mengatur seluruh proses yang terjadi di dalam tubuh kita. Dan yang perlu kamu tahu juga nih, otak itu terdiri dari 60% lemak, kemudian 40%-nya itu terdiri dari ada air, garam, protein, dan juga karbohidrat loh. Nah, kalau kamu sendiri tahu nggak komponen utama dari otak itu sendiri? Apa sih? Aku nggak tahu deh. Nah, komponen yang utama yang ada di dalam otak itu ada dua. Yang pertama itu ada materi abu-abu dan juga materi putih. Nah, kalau materi abu-abu itu sendiri, dia letaknya ada di bagian luar. Sedangkan kalau materi putih itu ada di bagian dalam. Jadi kayak misalnya materi abu-abu dulu nih di luar, kemudian materi putih. Nah, habis itu karena materi abu-abu itu banyaknya badan sel saraf, dia fungsinya itu memproses informasi. Dan sedangkan kalau misalnya yang materi putih itu sendiri, karena dia sebagian adalah sel serabut bermielin, dia fungsinya itu sebagai kabel penghubung antar bagian otak. Kamu udah ngerti belum sampai sini? Lumayan ngerti sih. Nah, supaya kamu makin tahu lagi tentang otak, yang ini aku mau kasih tahu kalau otak itu sendiri dia kerjanya mengirimkan dan menerima sinyal, baik itu dia sinyal kimia ataupun sinyal listrik. Dan juga kalau misalnya yang diproses sinyalnya itu beda, maka yang akan diproses oleh otak juga akan beda-beda sesuai dengan sinyal yang diberikan gitu. Nah, dari situ ada beberapa pesan yang ditangkap oleh otak disimpan, tapi juga ada yang pesan itu langsung dihubungkan ke tulang belakang dan juga disebar di seluruh sel yang ada di tubuh kita sebagai manusia gitu. Udah ngerti kan sekarang? Udah ngerti. Terima kasih ya, Mira. Sama-sama. Kamu tahu nggak sih tentang otak besar itu apa? Kalau tahu jelasin dong aku. Boleh dong Wina, ya sama-sama kita belajar bareng. Apa sih otak besar itu? Nah, otak besar ada yang bisa kita sebut dengan istilahnya itu namanya cerebrum. Dia adalah salah satu organ yang sangat penting banget di dalam tubuh kita. Otak besar ini memiliki bagian yang namanya cerebral cortex. Cerebral cortex ini tugas ya, dia memiliki untuk menciptakan atau membuat yang namanya sinaps. Sinaps itu apa? Sinaps itu kan akan memiliki peranan penting di dalam tubuh kita, yaitu terutama di otak. Dia bertugas untuk mengatur segala informasi atau aktivitas yang ada di otak. Sebenarnya otak besar ini terbagi atas dua sisi nih, ya, ada sisi sebelah kanan dan ada sisi sebelah kiri. Uniknya di sini, sisi kanan dia bertugas untuk mengatur bagian tubuh sebelah kiri. Nah, sedangkan sisi kiri dia bertugas untuk mengatur bagian tubuh sebelah kanan. Jadi kayak berlawanan gitu. Nah, sampai sini udah paham? Nah, aku udah paham nih, tapi masih ada nggak sih kira-kira informasinya tentang otak besar ini? Ada lagi nih penjelasannya, Wina. Nah, kan
kalau tadi kita ngebahas otak yang bagian luar tuh, ya kan? Nah sekarang kita masuk ke otak besar, tapi dia bagian dalamnya. Nah di dalam bagian dalam otak besar ini ada yang namanya myelin. Myelin ini bertugas menjadi atau kita disebut sebagai perantara atau penghubung ya. Nah dia memiliki tugas untuk menghubungkan antara saraf dengan otak. Tadi saraf disampaikan sinaps, nah nanti akan dihubungkan sama myelin ke otak. Nah dia sebagai perantara. Lalu di bagian ini juga ada 4 bagian yang sangat penting ya, yang mana bagian-bagian ini sangat berpengaruh nih di kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama ada namanya lobus parietal. Lobus parietal ini memiliki peranan penting ya dalam tubuh kita sebagai penghantar ya, penghantar sensorik. Misalkan saya meraba dengan braille. Nah, di kertas itu kan ada tulisan braille. Saya raba dengan tangan. Nah, di kulit tangan saya ini akan menyampaikan yang namanya sensor-sensor yang akan diproses di dalam otak. Jadi saya tahu apa yang saya baca. Misalkan huruf A saya raba, nah itu kan diraba. Nanti otak itu akan memproses dan saya akan menyebutkan bahwa itu adalah huruf A. Nah, lalu ada lobus frontal. Nah, lobus frontal ini erat kaitannya dengan kepribadian ya, atau pengambilan keputusan. Misalkan nih kalau pengambilan keputusan, aku tanya ke Mina ya. Nah, Mina hari ini udah makan belum? Udah. Nah, keputusan yang Mina ambil karena Mina sudah tahu kalau Mina hari ini udah makan, itulah yang tugas yang dilakukan oleh lobus frontal. Nah, lalu ada lobus temporal. Nah, lobus temporal ini erat kaitannya dengan pendengaran dan bahasa. Misalkan kayak kita lagi mendengarkan musik atau kita sedang berbicara seperti ini nih. Nah, itu tugas yang dilakukan oleh lobus temporal. Nah, kayak lagi mendengarkan musik. Nah, kita memproses itu apa yang kita dengarkan. Nah, diproses lalu akan disampaikan ke otaknya bahwa tugas itulah yang akan disampaikan, tugas itulah yang dilakukan oleh lobus temporal. Lalu yang terakhir ada lobus occipital. Nah, lobus occipital ini erat kaitannya dengan informasi yang kita dapatkan melalui visual, misalkan kayak membaca. Nah, dari visual itulah yang akan disampaikan ya, dari bacaan itu ditangkap oleh mata. Nah, dari mata akan disampaikan ke otak. Nah, tugasnya lobus occipital inilah yang bertugas untuk menyampaikan informasi tersebut. Gimana nih? Kita udah paham? Aku udah paham banget ini. Wah, keren ya. Nah, sekarang giliran aku nih nanya ke Wina. Nah, kan tadi aku udah nerangin tuh otak besar. Nah, sekarang aku mau tanya nih ke Wina. Wina tahu nggak sih apa itu otak kecil? Aku tahu dong, otak kecil itu terletak di bagian bawah otak besar yang tadi kamu jelasin. Tepatnya di bagian bawah lobus occipital. Sama kayak otak besar, otak kecil juga punya tanggung jawab nih, seperti mengatur gerakan, menjaga keseimbangan, dan mengatur koordinasi antar gerakan anggota tubuh. Nah, itu sudah dijelaskan dari otak kecil. Tadi otak kecil tuh penjelasannya keren banget tuh Wina. Nah, sekarang aku mau tahu nih, yang tadi udah otak besar, terus tadi Wina udah juga sampai otak kecil. Nah, sekarang batang apa sih batang otak itu Wina? Nah, batang otak ini merupakan stasiun relay, yaitu dia tuh bisa menyalurkan sinyal dari otak ke seluruh tubuh. Nah, batang otak ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama itu bagian otak tengah, pons, dan medula oblongata. Otak tengah itu mengatur koordinasi gerakan mata, memproses informasi secara visual dan suara, serta memproses situasi perubahan lingkungan. Nah, selanjutnya adalah bagian pons. Pons ini koordinasi gerakan mata dan otot wajah, otot pendengaran, dan otot keseimbangan. Selanjutnya ada bagian medula oblongata. Nah, medula oblongata ini berfungsi untuk fungsi-fungsi otomatis yang sekiranya berperan penting untuk tubuh kita, seperti peredaran darah, detak jantung, dan pernafasan. Nah, selain itu juga untuk refleks seperti batuk, bersin, dan menolak. Nah, itu dia penjelasan dari batang otak. Kamu udah ngerti belum? Ngerti banget dong, keren banget nih penjelasannya Wina. Terima kasih Wina. Selanjutnya, saya akan menjelaskan apa sih keberbakatan itu. Anak berbakat adalah
Mereka yang konsisten menunjukkan penampilan yang sangat luar biasa di bidang yang berfaedah. Sedangkan menurut Renzulli, keberbakatan merupakan interaksi kemampuan umum dan atau spesifik, tingkat tanggung jawab terhadap tugas yang tinggi, dan juga tingkat kreativitas yang tinggi. Otak merupakan peran kunci bagi seseorang yang ingin mengembangkan bakatnya. Salah satunya adalah korteks, bagian terluar dari otak yang bertanggung jawab untuk kemampuan kognitif dan juga mengontrol emosi. Plastisitas otak mengakibatkannya dapat beradaptasi dan juga berkembang akibat pembelajaran dan juga pengalaman yang ia dapatkan. Emosi yang ia dapatkan juga dapat mendorong seseorang untuk mengembangkan bakatnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan implikasi bagi pendidikan. Implikasi bagi pendidikan merupakan memahami bagaimana otak bekerja dapat membantu kita merancang metode pembelajaran yang lebih efektif dengan memberikan lingkungan belajar yang merangsang dan sesuai dengan minat individu. Kita dapat membantu anak-anak menemukan dan mengembangkan potensi mereka secara maksimal.